Shalom teman-teman sekalian. Senang sekali akhirnya kita bisa kembali di ibadah online Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Camar. Nah, tema kita pada hari ini adalah keluar dari kesusahan besar. Nanti kita akan diajarkan kayak apa sih iman yang harus kita persiapkan untuk menghadapi segala permasalahan-permasalahan atau kesusahan yang ada di dunia. Nah, untuk memulai kebaktian kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Kaulah Harapan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ya teman-teman sekalian, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Tetapi sebelum itu, mari kita angkat sebuah lagu pujian yang terambil dari NKB 20, Batu Karangan Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku
sekalian, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Sebelum itu, teman-teman dipersilahkan untuk mengambil doa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah bisa menjaga kami dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin datang ke hadirat-Mu membawa segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat ya Tuhan sepanjang 1 minggu ini, yang sudah kami perbuat secara sengaja ataupun tidak disengaja ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan agar kami bisa kembali suci dan bersih di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai di Salam Damai. Nah, karena kita lagi ibadah online, teman-teman sekalian, saya ajak untuk Salam Damai. Mau dengan begini, atau begini. Ke teman-teman atau keluarga kalian yang ada di rumah. Salam damai untuk kalian semua. Nah teman-teman, kita sebentar lagi pengen dengerin khotbah yang akan dibawakan oleh Kak Yason. Nah, semoga khotbah yang akan dibawakan bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan khotbahnya, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Rekan remaja pemuda, sebelum kita merenungkan firman, kita sama-sama berdoa. Allah yang penuh kasih, Sang pemilik kehidupan, dalam waktu ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman bersama-sama. Biarlah terang dari Allah menerangi hati, pikiran kami, supaya kami mengerti dan boleh bersama-sama menjadi pelaku firman. Di dalam Kristus Sang terang itu kami berdoa. Amin. Rekan remaja pemuda terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom rekan remaja pemuda terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini sangat menarik, sangat up to date, yaitu keluar dari kesusahan besar. Saya ingin kita menyimak terlebih dulu sebuah video, singkat saja. Rekan remaja pemuda, video tadi adalah animasi tentang salah satu pebasket hebat, Kobe Bryant, yang punya 5 cincin gelar juara NBA dan 2 medali emas Olimpiade. Dia sudah almarhum dan dia terkenal dengan mentalitas Mamba. Apa itu? Sebuah mentalitas yang mengajak kita untuk terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Secara terus-menerus kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, dan ini bukan hal yang gampang. Butuh ketekunan, ketabahan, ketahanan untuk bisa yang menjadi yang terbaik dari diri kita setiap hari. Yang kita kalahkan adalah diri kita sendiri, bukan soal mengalahkan orang lain. Makanya di video tadi yang dikalahkan Kobe adalah bayangannya sendiri, dirinya sendiri, bukan orang lain. Satu bayangan dikalahkan,
Tapi kemudian ada 4 bayangan yang harus dikalahkan juga. Itu tandanya kita harus terus-menerus menjadi versi yang terbaik dari diri kita, mengalahkan diri sendiri terus-menerus. Itulah mentalitas mamba. Lalu apa kaitannya mentalitas mamba ini dengan tema kita, keluar dari kesusahan besar? Siapa yang tidak menderita di dunia ini? Tidak usah masa pandemi, masa biasa saja sudah susah, sudah ada penderitaan. Apalagi di masa sekarang ini, hidup jadi lebih susah bagi sebagian orang, beberapa orang, atau mungkin semua orang, termasuk kita, remaja, pemuda. Nah, jemaat Wahyu yang kita baca tadi, Wahyu 7 ayat 9-17, juga mengalami penderitaan. Mereka berada dalam kesusahan besar. Kitab Wahyu adalah kitab nubuat, tapi juga refleksi akan jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Penderitaan karena identitas mereka sebagai orang Kristen. Orang Romawi memaksa mereka untuk menyembah kaisar, tapi orang Kristen sejati menolak menyembah kaisar. Pada waktu itu kaisar Romawi yang menjajah. Mereka yang menolak menyembah kaisar mengalami penderitaan. Dianiaya, dikejar-kejar, disiksa, bahkan dibunuh. Mereka yang tetap setia pada Tuhan Yesus, yang menolak menyembah kaisar, merekalah yang memakai jubah putih. Merekalah yang keluar dari kesusahan besar, mempertahankan iman mereka. Mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Godaan untuk keluar dari penderitaan dengan cara mudah menggadaikan iman. Nah, ini kuncinya. Kunci keluar dari kesusahan besar, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan godaan untuk mau gampangnya aja. Mereka yang keluar dari kesusahan besar, jemaat Wahyu tadi, mempertahankan iman mereka. Karena mereka tahu penderitaan itu hanya sementara, badai pasti berlalu. Harapan mereka ada pada Tuhan Yesus yang akan memberikan keadilan pada akhirnya nanti. Pada waktu Yesus Kristus datang kembali, mereka tidak akan lagi lapar, tidak akan lagi haus, tidak akan lagi menangis, tidak lagi menderita. Karena itu yang perlu dilakukan, bertahan, tekun dalam penderitaan, terus-menerus mengalahkan diri sendiri. Nah, ini kaitannya, mengalahkan diri sendiri, mengeluarkan versi terbaik dari diri sendiri dengan keluar dari kesusahan besar, mengalahkan keinginan untuk menggadaikan iman, mengalahkan keinginan untuk membuat hidup jadi instan dengan menyembah kaisar. Jelas hidup jemaat di Wahyu lebih mudah kalau menyembah kaisar, tapi itu berarti murtad, mengingkari Yesus, dan mereka tidak mau. Lebih baik mati mempertahankan iman daripada menggadaikan Yesus. Mereka pilih mati daripada menyembah kaisar. Mereka mengendalikan diri mereka, mengeluarkan versi terbaik dari diri mereka, tetap bertahan. Dan mereka lah yang keluar dari kesusahan besar, memakai jubah putih, jubah kesucian karena mempertahankan iman. Mentalitas mengalahkan atau mengendalikan diri sendiri ini penting di masa sekarang ini, kalau kita mau sama-sama keluar dari kesusahan besar. Apa penderitaan pemuda remaja sekarang? Gaji yang dipotong, ekonomi yang semakin sulit, PHK di mana-mana. Bertahanlah. Kalau kita masih memiliki pekerjaan, syukurilah. Pertahankan, karena sulit mencari pekerjaan sekarang ini. Ada yang gajinya dipotong, tapi bersyukur, bertahanlah, masih bagus punya penghasilan. Banyak orang tidak lagi punya penghasilan. Hidup hemat, tidak perlu jajan atau keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Itu bentuk penghematan. Cari penghasilan tambahan, berpikir kreatif.
menambah penghasilan. Mereka yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau punya penghasilan lebih, bantulah yang lemah, yang sedang kesusahan. Ini bentuk mengendalikan diri, tidak hidup berlebihan. Materi kita yang berlebih dipakai untuk membantu yang kesusahan. Mereka yang masih studi, kuliah, sekolah, bersyukurlah. Ada banyak di luar sana yang tidak bisa lagi sekolah karena keterbatasan biaya, keterbatasan fasilitas, tidak bisa studi online. Maka kalau masih bisa online studi, bersyukurlah. Mereka yang terpaksa wisuda online, bersyukur masih bisa menyelesaikan studi, masih bisa wisuda walaupun online. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa wisuda, tidak bisa menyelesaikan studi karena tidak ada biaya. Wisuda online bentuk terbaik wisuda saat ini. Mengendalikan diri, tidak kumpul ramai-ramai di masa kesusahan sekarang. Itulah mengalahkan diri sendiri, mengeluarkan yang terbaik dari diri kita setiap saat. Yang sedang pacaran, tahan diri untuk tidak ketemu, online saja. Tidak kongko-kongko, jangan-jangan kita OTG, orang tanpa gejala, bisa menularkan orang lain. Tahan diri. Kalaupun terpaksa keluar rumah, gunakan masker, patuhi protokol kesehatan. Itu bentuk mengendalikan diri yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk sama-sama keluar dari kesusahan besar. Memang teman-teman, new normal ini berarti keadaan tidak akan sama lagi seperti sebelum pandemi. Ada hal-hal yang akan lebih sulit kita lakukan. Tapi itulah saatnya kita mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Sambil terus bertahan, terus berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan pada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Jemaat Wahyu berhasil keluar dari kesusahan besar dan memakai jubah putih dengan tetap berpengharapan pada Yesus. Tuhan Yesus sendiri bertahan dalam penderitaan ketika dia harus disalib. Pada peristiwa salib, dia mengeluarkan versi terbaik dari dirinya sendiri. Di Taman Getsemani ia mengatakan, "Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi." Ini berarti Yesus mengendalikan dirinya, mengeluarkan yang terbaik dari dirinya, pasrah pada Allah. Dan bahkan di atas kayu salib nanti ia masih menunjukkan sebuah karya terbaik kasihnya dengan mengasihi musuh, mengampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah pengendalian diri, mengeluarkan versi terbaik yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita bisa meneladani Tuhan Yesus dan keluar dari kesusahan besar ini dengan mengalahkan diri kita sendiri, mengendalikan diri kita, mengeluarkan yang terbaik dari diri kita bersama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ya teman-teman sekalian, kita sudah sampai di ruang kesaksian. Nah, pada kesaksian minggu ini adalah kesaksian yang spesial. Karena yang membawa kesaksian ini lebih dari satu orang. Mungkin kalian udah pada tahu nih, siapa yang membawa kesaksian? Ya, ini adalah paduan suara Eklesia.
berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, Dan pulihkan kembali negeri kami. kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh
Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama dengan umat Allah dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari rekan pemuda remaja, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Kalau dalam masa-masa ini kami boleh diingatkan oleh Tuhan untuk tetap memiliki keteguhan, ketekunan. Dan semua itu boleh kami pakai untuk mengendalikan diri kami sendiri di tengah-tengah masa kesusahan besar ini, di masa pandemi ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk kepengurusan Komisi Pemuda Remaja, supaya mereka yang berada di dalam kepengurusan tersebut boleh semakin menyatu bersama-sama melayani Tuhan di GKI Camar. Mereka yang tergabung dalam tim editor ibadah juga boleh Tuhan berkati supaya bisa tetap bekerja melayani melalui pelayanan yang mereka lakukan, mempersiapkan ibadah online remaja pemuda. Kami berdoa untuk ibadah online remaja pemuda baik yang akan direncanakan di minggu-minggu mendatang. Tuhan juga tetap menyertai. Untuk pemuda dan remaja yang memiliki pergumulan di perkuliahan mereka, ketika harus studi dari rumah secara online, apapun yang menjadi kendala, Tuhan memberkati. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan anugerah berupa kekuatan dan pertolongan supaya apa yang diinginkan, digumulkan sesuai dengan panggilan mereka boleh terwujud. Mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan juga menyertai supaya apa yang menjadi pergumulan boleh terjawab melalui pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua agar diberikan kesehatan oleh Tuhan, agar kami boleh menjaga kesehatan kami melalui olahraga maupun makanan minuman yang boleh kami konsumsi. Untuk bangsa dan negara yang sedang mempersiapkan tatanan hidup baru new normal, supaya masyarakat dan pemerintah boleh bersinergi bersama. Untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan relawan yang ada bertugas menangani COVID-19 ini, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, juga keluarga mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami bersama berdoa, doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam ungkapan syukur kita akan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa.
Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami membawa persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat dimanapun digunakan. Ajarkan kami terus untuk tahu mengucap syukur, terutama tahu mempersembahkan hidup dan tubuh kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita pada hari ini. Semoga saja firman yang sudah dibawakan oleh Kak Yason tadi bisa berguna di kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa kita renungkan di hati kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari PKJ 185, Tuhan Mengutus Kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Rekan remaja pemuda terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.
Nah, teman-teman sekalian, kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti ibadah online Komisi Remaja dan Pemuda GKI Camar. Tetap semangat, stay safe, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di kebaktian kita pada minggu depan. Bye-bye.